Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali lagi dalam acara podcast Infus, informasi seputar kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adiatma MPH Provinsi Jawa Tengah. Bersama saya Nadia yang akan menemani Sobat Sehat di rumah di podcast kita siang hari ini yang temanya cukup menarik ini, terutama untuk orang tua karena podcast kita hari ini bertemakan kesehatan gigi dan scaling gigi pada anak. Memang kita sebagai orang tua kadang sedikit menghiraukan ya tentang kesehatan gigi dan mulut pada anak-anak kita. Padahal kesehatan gigi dan mulut itu sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Untuk itu saat ini di samping saya sudah hadir dokter gigi, salah satu dokter gigi andalan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adiatma. Beliau adalah dokter gigi Syaiful Azhar. Selamat siang dokter. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat. Sibuk apa ini dok? Akhir-akhir ini dokter? Ya, akhir-akhir ini sibuk nangani pasien pembersihan karang gigi. Oke. Ya memang Rumah Sakit Adiatma lagi gembar-gembarnya bikin ini ya dok ya, program scaling gigi ya. Untuk dewasa maupun untuk anak-anak. Untuk itu hari ini kita bahas tentang anak-anaknya ya dokter ya. Oke. Sebelum saya bertanya di pertanyaan pertama, biasanya tuh ini yang pertanyaan yang biasa orang tua tanyakan ya dok ya. Anak-anak tuh umur berapa sih dok tumbuh gigi di awal pertama kali itu usianya berapa biasanya dokter? Ya, secara umum pertama kali tumbuh gigi anak itu sekitar 6 bulan. 6 bulan. Saat bayi berumur 6 bulan itu gigi pertamanya, gigi bawah yang depan itu mulai tumbuh biasanya. Seperti itu. Biasanya ya dok, ya. Ada yang lebih lama juga, ada lebih cepat juga ada. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lama, tergantung nutrisinya biasanya. Tergantung nutrisi, ya baik. Terus gimana sih dok? Kan ini kan anak kan usianya banyak ya, sekarang menurut WHO juga usia anak itu kan dari 0 bulan sampai 18 tahun. Nah, pasti perawatan gigi di masing-masing usia itu kan berbeda. Ada yang masa pertumbuhan sudah keluar gerahamnya, sudah keluar gigi, ya sudah lepas gigi susunya gitu. Itu cara perawatannya gimana sih dok sesuai usianya? Ya, ini yang perlu diperhatikan oleh orang tua sebetulnya. Anak yang masih bayi itu biasanya tumbuh gigi di awal 6 bulan tadi, maka dengan demikian sudah start ya. Jadi para orang tua itu harus mulai membersihkan gigi anaknya dengan cara misalnya habis dia minum susu, ya. Walaupun baru 2 gigi yang tumbuh, dia harus bersihkan. Nggak mungkin si anak kita suruh bersihkan. Nah ini perhatian orang tua harus fokus di situ dengan cara apa? Nggak mungkin juga disikat. Nah, caranya adalah dengan mengambil kasa yang bersih, dikasih air hangat, mulai dibersihkan. Jadi gigi-gigi itu setiap dia mau tidur atau habis dia menyusui ya tentunya kalau itu harus dibersihkan. Dan ini dengan demikian juga orang tua tersebut sudah mengajarkan pembiasaan kepada si anak. Gitu. Untuk usia 6 bulan ya dok. Terus untuk usia yang anaknya itu sudah tumbuh gigi hampir lengkap dokter, misalkan 1 tahun sampai 2 tahun itu kan sudah mulai keluar geraham dan mereka sudah makan yang solid makanannya gitu. Itu mulai boleh disikat gigi kah dok? Ya, tentunya anak-anak yang udah umur 1 tahun itu sudah ngeh ya, sudah bisa aja. Biasanya umur tumbuhnya itu sampai 2 tahun. 2 tahun atau 2 tahun lebih baru lengkap giginya. Nah, kalau sudah seperti itu maka harus mulai diajarkan cara sikat giginya. Ya awal-awal tidak usah kita pakai odol. Yang paling penting adalah dibersihkan dengan sikat gigi yang halus, dengan gerakan yang halus. Ini memang perlu perhatian yang fokus dari orang tuanya. Berarti nggak perlu pakai pasta gigi dulu ya dok ya dari usia? Nggak usah. Berarti mulai usia berapa itu dok kalau anak-anak boleh menggunakan pasta gigi? Dan pasta gigi jenis apa yang boleh diberikan untuk anak? Ya, jadi usia ya kita lihat saja si anak itu sudah bisa dia berkumur, sudah bisa dia membuang, kan dia merasakan kalau tidak enak biasa dia buang seperti itu ya. Tentunya kemudian dalam hal ini
odol ataupun pasta yang perlu kita pilihkan tentu yang mengandung fluoride. Ya, mengandung fluoride, bebas apa saja. Ya, tidak ada rekomendasi merek ya, bebas. Berarti pasta gigi apapun yang penting berfluoride. Dan kalau bisa itu dikeluarkan gitu ya. Kalau misalkan itu tertelan, apakah aman dok untuk anak-anak di bawah usia 2 tahun? Ya, kalau itu kasus yang jarang ya, jarang tapi sekali. Kan biasanya anak-anak ya suka ngemut sikat giginya. Soalnya kan pasta gigi sekarang rasanya macam-macam. Rasanya macam-macam ya. Masih selama tidak melebihi batas ya masih aman lah. Oke, gitu ya. Asal nggak banyak-banyak aman ya. Aman. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya dokter. Terus kan anak-anak ini kan lagi ya namanya anak-anak ya dok. Kalau dari usia 6 bulan sampai 1 tahun itu kan dia sudah mulai empati ya dok. Jadi sudah mulai makan, mulai minum. Ya kita kasih makanan yang di luar air susu ibunya. Nah itu kan butuh perawatan juga seperti yang dokter tadi bilang ya dok. Selain itu kan anak-anak juga ada yang ngedot dokter. Ya, betul. Nah ngedot terus ada yang beberapa orang tua memberikan namanya kalau kita sebutnya kalau di Jawa kempongan itu ya dok. Ya, apa kempong. namanya itu ya? Ya dot lah ya. Dan kempong. itu apakah berpengaruh juga dok terhadap pertumbuhan gigi anak dokter? Ya, artinya begini, sisa-sisa dari air susu yang masuk di dot itu kalau dibiarkan, dia meninggalkan di gigi itu berupa lapisan tipis seperti itu yang lama-lama menjadi plak. Plak itu nanti akan menjadi mengeras dan di situ bisa menjadi karang gigi. Seperti itu. Kemudian pengaruhnya terhadap pertumbuhan. Nah, anak-anak yang selalu kalau ngedot itu tidak begitu ya, tapi kalau ngempeng itu ya, maksudnya apa ya? Ngempeng istilahnya itu ya, jempol yang diisap itu. Pasti nantinya tumbuh giginya itu akan lebih maju. Kadang-kadang kalau kita lihat ada anak itu kok 2 giginya maju. Nah, itu kebiasaan dia ngempeng yang dia sampai nyaman ngempeng seperti itu memang harus kita hindari pada si anak. Gitu. Berarti yang kita hindarin itu apa? Sisa susu di dalam mulutnya itu ya. Kalau malam berarti sebelum anak-anak tidur kita kasih susu dulu baru gosok gigi. Iya, betul dibiasakan. Oke, gitu ya dok ya. Kemudian ini kalau misalkan nih dok, orang tua di sana anak-anaknya sudah terlanjur terjadi plak atau karies gigi, apa yang harus dilakukan oleh orang tua dokter? Ya, sebelum anak-anak, makanya orang tua itu sebaiknya secara rutin melihat gigi anak-anaknya sebelum dia merasa sakit. Kalau sudah dapat lubang atau terdapat lubang di giginya ataupun plak tadi, plak itu ya, kalau mengeras jadi karang gigi, segera mencari pertolongan kepada dokter gigi. Oke, berarti usia berapa dokter anak itu boleh ke dokter gigi? Bisa ke dokter gigi itu dari usia berapa dok? Yang pertama, kalau kebiasaan masyarakat kita kan ke dokter gigi itu tunggu sakit ya. Iya, gitu, ya. Iya benar dokter. Nah, jadi biasanya tunggu sakit dulu, baru datang. Ya. Nah, maka dari ini preventif ini sangat penting dan kalau sudah sakit itu jadi mahal. Kalau kita mencegah itu lebih murah. Maka tadi kalau mengenai usia anak itu, selama giginya sudah tumbuh, ya sudah tumbuh utuh ataupun belum utuh, sebelum ada masalah biasakan saja dulu ke dokter gigi supaya dia ini kadang-kadang anak itu kan ditakut-takutin untuk ke dokter gigi ya. Yang biasa kadang-kadang orang tua tuh ngomong nanti disuntik loh sama dokternya. Ini menjadi satu hal yang menakutkan ya, momok sehingga orang takut ke dokter gigi. Nah, ini diharapkan para orang tua untuk sebaiknya rutin kalau 6 bulan sekali itu datang ke dokter gigi untuk memeriksakan baik sakit maupun tidak gitu. Karena nanti bukan tidak mungkin pasti yang ditemukan itu tadi plak dan karang gigi itu pasti dan pada anak sudah bisa terjadi itu. Iya, memang sih dok. Kebanyakan apalagi anak-anak sekarang kan makanannya manis-manis semua ya dok. Permen,
Iya. Susu pun sekarang beraneka rasa, Iya, dengan betul, gula, betul, itu pasti betul, mempengaruhi betul. karies dan plak gigi ya dokter. Oke dokter, untuk pertanyaan berikutnya, ini kan kita lagi di rumah sakit. Informasi sedikit ini buat teman sobat sehat di rumah bahwa kita saat ini lagi ada di ruang poliklinik gigi, Scaling Center. Scaling Center Rumah Sakit Dr. Adiatma. Nah, apa aja sih dok sebenarnya yang ada di ruangan ini? Fasilitas apa aja, pemeriksaan apa aja yang bisa dilakukan di Scaling Center ini dokter? Ya, Scaling Center ini hanya melayani pembersihan karang gigi. Oke. Jadi scaling itu adalah pembersihan karang gigi. Nah, kami di sini membuka khusus tidak ada bercampur dengan tambal gigi, cabut gigi dan lain sebagainya. Ini kami buat sebagai screening ya, seperti screening karena orang kalau sudah diperiksa di sini dengan kamera kami yang ada ini, orang bisa mengetahui ada apa di giginya, apa yang perlu dirawat seperti itu. Nanti kalau ditemukan perawatan, misalnya butuhkan perawatan selanjutnya, maka kita akan kirim kepada poliklinik yang lain. Seperti ada konservasi ya untuk tambal gigi, ada di sini juga periodontologi, ada bedah mulut ya. Jadi kalau ditemukan kasus-kasus itu kita kirim. Namun di sini khusus untuk pembersihan karang gigi. Jadi clear. Di sini tidak ada alat lain selain pembersihan karang gigi. Berarti gitu. Selain scaling gigi di Rumah Sakit Adiatma juga ada fasilitas untuk kesehatan gigi lain. Ada. Apa aja dokter? Bedah mulut tadi saya sampaikan, bedah mulut, kemudian konservasi gigi, kemudian ada periodontologi, itu ilmu tentang penyakit-penyakit gusi, ya. Kalau konservasi itu tentang ilmu untuk penambalan gigi ya, gigi-gigi berlubang. Kemudian ada juga poliklinik umum. Ya, poliklinik umum yang ditangani oleh dokter gigi umum. Seperti itu. Oke. Terus apakah di sini bisa untuk anak-anak juga, dokter? Ya. Dari usia berapa sampai berapa? Nggak ada batasan umur yang kita batasin. Selama dia memang satu tadi ditemukan penyakit di giginya, nanti kita akan kirim kemana saja. Kemudian kalau dia ditemukan karang giginya, maka kita masukkan di pos scaling center ini. Gitu. Oke dokter, terima kasih sekali. Maaf mengganggu ini dok, minta waktunya sebentar kita membagi informasi. Ya. Jadi untuk sobat saya di rumah, itu tadi sedikit informasi yang kita bisa berikan dari Dokter Gigi Syaiful Azhar. Jadi kalau anak-anak usia berapapun sudah harus ke dokter gigi ya, jangan ditakut-takutin. Anak itu kan juga punya hak untuk meraih kesehatannya dia. Kita sebagai orang tua harus membantu mereka untuk memberikan fasilitas. Nah, kalau mau scaling gigi anaknya, boleh datang ke sini ke Rumah Sakit Dr. Adiatma, ke Poli Eksekutif. Nanti akan ada petugas kita yang membantu untuk melakukan pendaftaran dan lain sebagainya. Jadi jangan takut ke dokter gigi, gitu ya dok? Ya, betul. Oke dokter, kita minta sedikit tips dokter untuk orang tua di luar sana, bagaimana untuk merawat gigi anak-anak. Ya. Ya, yang pertama adalah ajarkan pada anak sedini mungkin untuk membersihkan giginya. Ya, kalau belum bisa disikat ya tadi saya katakan pakailah dengan dengan kasa yang bersih, kemudian dilap, kemudian itu dengan demikian kita sudah mengajarkan kepada anak. Yang kedua, hindari pada anak itu untuk selalu ngedot atau ngedot sambil tidur, atau ngedot sampai tertidur. Nah ini kalaupun sampai terjadi itu, segera orang tua tadi mengambil langkah untuk mengelap hasil ataupun endapan daripada air susunya. Kemudian yang lain lagi adalah anak-anak ini selalu dibekali ilmu bahwa kalau dia habis makan itu sebaiknya kumur-kumur, kemudian dibersihkan giginya. Yang lain lagi, sikat gigi yang baik adalah setelah makan dan sebelum tidur, ya, bukan sebelum makan, setelah makan
baru sebelum tidur. Kemudian rutinlah untuk orang tua ajak anaknya ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Dengan demikian kalau kita ajarkan sejak dini, maka anak-anak ini menjadi bersahabat dan tidak takut lagi datang ke dokter gigi. Oke, terima kasih dokter atas informasinya, seru sekali hari ini. Baik. Mengganggu sedikit waktunya dokter Syaiful, nggak apa-apa ya dok? Iya. Sebelum saya menutup perbincangan kita hari ini, saya memberikan sedikit pantun untuk sobat sehat di rumah. Pagi-pagi beli ketan, habis keliling pusing kepalanya, cakep gitu. Ke Kesehatan gigi jangan kita abaikan, mau scaling, RSDA pilihannya. cakep. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.